Di sini kita ngumpul, santai tapi isi, bikin hati tumbuh. Minum dong. Ngopi dulu mas saya. Ki akhir-akhir Mas Saleh komplit apa agak anu iki. Iya dia itu hanya penuh inovasi dan rehabilitasi. Kok rehabilitasi koyo kenengan wae koyo. Tur ya akhir-akhir iki anu nunggoni terus biasanya kan tinggal buka cabang ya biasa toh. Jangan dirasani gitu, nanti dia nggak datang lagi. Masalahnya saya dengar rebu ki angel. Alhamdulillah bisa datang dan komplit dan semakin komplit dengan adanya lidah buaya. Oke, alhamdulillah. Kita buka dulu acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa berjumpa kembali seperti biasa. Ada saya Ahmad Fauzan. Bakul Alek. Kemudian ada Mas Narto, kemudian juga ada Mas Ayat Pamungkas. Tentunya kita berada dalam acara Wedangan. Wedangan hari ini alhamdulillah komplit, tambah ada makanan bergizi. Ini satu inovasi. Aloe vera. Nata de aloe vera. Ya ini loh. Ini petaninya. Kita kenalan dulu. Petani, CEO, semuanya karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditanya aja nyamar orang. Assalamualaikum. Ini nyamar ini. Namanya Mas Ayat Pamungkas Putu Salamon. Putu Salamon. Iya. Mbahnya Salamon. Lah bener kapan? Itu semua adik juga namanya itu. Adik Putu semua Salamon. Itu sama Mas Angga itu apa yang jenengan itu? Kakaknya. Oh kakaknya. Ada yang nggak tahu tuh. Ya iya ternyata nggak tahu kalau. Mas ini Anu taset. gimana? Agak ngerti loh. Kono agak ngerti. Iya. Terlalu introvert. Kurang gaul kemarin. Mas, ini Mas Ayat Pamungkas dengan kok tiba-tiba ya enggak lah ya. Ini sudah 8 bulan. Jenengan menanam aloe vera, menanam lidah buaya. Punya cerita, usut punya usut. Yang lain loh ini. Ternyata istri saya kenal dengan beliau. Oh iya toh. Karena ikut jaringan yang lain itu. Usaha yang lain. Iya. Usaha berapa toh? Banyak. Sing itu ada Jangan susu, disebut. ada susu. Iya ternyata. Setelah saya upload nih, datang kaya rasing mas. Loh iya tak gado-gado kayak dia. Ternyata ikut itu usaha. Zuzu. Ngerti ya. Kayak toh. Wes. Rasa didetak kayak curiga aku. Aku datangnya jadi bingung aku. Saya kena milk kayak toh. Data ngedit itu tak kayak jam Ora apa-apa ya. Itu Kesel ngedit itu. orang kasak lagi. Yang atau adanya hitam merah. Mas cerita mas. Jenengan dulu terinspirasi dari mana kok? Anak muda biasanya kerja kantoran, ikut orang, tapi tiba-tiba jenengan jadi petani. Masih muda loh kok jadi petani itu. Iya. Apa ini? Takut hitam. Justru itu. Gimana mas? Kita ceritanya yang ditanam beda lagi. Gimana ceritanya dulu? Ya awal mulanya itu sebenarnya memang pengen cari bisnis yang beda gitu. Jadi selama ini sudah ada sebenarnya Sudah ya. ada, sudah berjalan. Dan berjalan sendiri tinggal mantap. Iya benar. Jadi yang satu ini sudah mapan, sudah siap ditinggal. Akhirnya kita tinggal, artinya sudah ada yang mengurusi. Kita nggak perlu terjun langsung. Tapi income tetap bus gitu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya perlu ditekokke. Mergane nek ditinggal itu bukan berarti nggak ada Mandek Enggak. Justru tetap jalan. ditinggal itu karena sudah baik, sudah bagus. Tinggal kita cari yang Mantau mana. saja ya, mantau masukannya gitu loh. Nah, terbersit jenengan langsung ke lidah mertua ini gimana? Lidah buaya. Sok kleru aku. Gimana itu? Lidah buaya ini karena Terus iki lho.
Karena lidah buaya ini memang segmen yang masih asing ya, masih Iya, asing. benar, Terutama di Pulau Jawa itu masih asing. Asik, panas. Terus? Jadi karena ini segmentasi yang masih asing, nah itu menarik juga. Nah ternyata di Jawa itu sudah ada petani-petani yang mendahului gitu loh untuk sudah menanam ini. memulai, Sudah ada memulai. Terutama yang sudah banyak itu di daerah Bogor, terus di daerah Jogja paling banyak loh Jawa Tengah. Jogja sudah ya? Jogja. Di daerah Bantul, Sleman, Gunung Kidul. Gunung Kidul juga. Nah, ada banyak. Jadi kok bisa besar-besar ini jenisnya yang beda? Sik toh, Pak. Sesuai latar belakang. Oh iya. Tenang nanti jenis nanti. Gimana? Terus apa-apa deh mau cerita. Ini apa ceritanya ini? Lanjut sih. Oke, gendang bubar dah. Jadi setelah di Survei. gitu, nah kebetulan di kita kan ada namanya bidang ekonomi ya. Nah di sana ada majelis maksudnya? Majelis, Oh, di majelis oke. ada Di bidang ekonomi. Dan di sana kita ada juga proyek untuk riset. Nah, kira-kira segmen apa yang berpotensi dan ini belum banyak yang menanam itu loh. Nah, akhirnya kita riset, ada tim dari kami itu dari Bikon Grobogan itu Wah, keren ya. Melibatkan riset majelis ya. Di sana main ke Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul itu ternyata sudah ada tapi bukan sektor pertanian, pengolahan. Nah, justru malah pertama datang ke sektor pengolahan dulu. Jadi ini di sana bisa produksi nata, produksi permen, produksi yang lainnya juga banyak gitu. Nah, terus kemudian kedua itu main ke daerah Bantul dan juga Sleman. Jogja, ya. Sleman kalau nggak salah yang dekat mana nggih? Monjali sana lah gitu. Sleman sana. Itu kita main ke petani yang memang di sana menanam dan mereka memang ada sistem bisa membantu gitu loh untuk mengajari bagaimana cara menanamnya. Intinya kita bisa bertanya ke mereka, belajar gitu. Dari situlah oke ini segmen yang bagus, akhirnya memutuskan untuk terjun gitu. Itu ya. Silakan aja Mas. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Baru Kemarin ini, tahun ini. Mulai tanam itu 2000 Oktober 2025. Oktober 2025. Sekarang cara nanamnya gimana jenengan mengawali ini? Ya, Kan di antara masyarakat sekarang kan jenengan tinggalnya di Grobogan ya. jenengan di Grobogan. Kalau nanamnya ini Saya di Sragen. di Sragen. Nah, Sragen itu kan masih padi itu kanan kiri, kanan depan belakang. Nah, jenengan nanam ini itu gimana? Ya, Awal-awalnya. Awalnya memang dari pihak pemilik bibit itu, nah kita kan sistemnya kan beli bibit di tempat orang gitu ya. Kalau sekarang kita punya bibit banyak karena punya lahan ada bibit juga bisa produksi sendiri. Berkembang terus. Nah awalnya itu dari pihak Rekanan ya. penyedia bibit itu kita mitra, itu cek lokasi dulu, cek lokasi tanahnya kira-kira untuk lokasinya tuh nanti bisa masuk apa tidak. Ketika dicek kesuburannya, kadar tanahnya kayak gitu, ternyata bisa masuk dan sesuai gitu. Akhirnya kita berusaha untuk mengolahnya. Alhamdulillah. Baik. Itu berarti memang harus ada belajarnya dulu, survei dulu, riset dulu. riset, outputnya nanti dijual kemana, harus Ya, ada betul. yang menambah, menerima itu. Masuk nandur terus kok mau dilarikan kemana kan nggak tahu gitu ya. Oke, kok pada penasaran toh, Mbok? Kita ke sana. Loh ini udah tambah sedikit ini. Belakang ini trukmu kan. Ini proses panen. Nanti Mas. Dari awal ya. Kita coba lihat dari awal Pak. Nanti dong. Nanti. Ini Kemana kita ke Kemana? Ke sana, Yuk, lokasi. Yuk, ke sana. Yuk, Mas. Dato. Dados Mas. Oh ini masih apa ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayat Pamungkas. Saya seorang petani aloe vera yang beralamatkan di Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Awal mula bertani itu di tahun kemarin, sejak November 2025 sampai hari ini, berarti sudah kurang lebih 8 bulan. Untuk proses penanaman itu bisa dikatakan sangat mudah sekali karena aloe vera itu adalah tanaman kaktus, jadi dia tidak butuh perawatan yang terlalu rumit. Yang penting ada akar, dia ditanamkan di lahan yang cukup dengan pupuk, insya Allah akan langsung hidup, tinggal nanti perawatan rutin hariannya. Untuk penjualan kami sudah berjalan di offline dengan titip di beberapa toko, kemudian di online-nya kami juga berjualan di beberapa marketplace. Verana ya nama, Verana Family Farm. Seger ya, like. Seger ya. Aku tambah apa-apa kok seger banget. Abang, mereknya apa, like? Aku mau nanti komentar Buat sendiri ya. Itu buat sendiri. Bingung kok, ngesake ditore kok. Mas, jadi kan nanam ini butuh berapa waktu, Mas? Ya. Berapa bulan, Mas? Kalau dari tanam bibit awal itu memang sudah agak besar ya. Jadi usia kurang lebih ya 2 atau 3 bulan tuh usia bibit awal itu. Nah, sisanya setelah tanam kita nunggu idealnya panen itu 1 tahun. Oh, ideal panen 1 tahun? 1 tahun ideal panen. Tapi ketika sudah berbunga 70% dari lahan itu, ada bunganya gitu? Ketika awal tengahnya ya, itu nanti bisa langsung dipanen. Nah, tandanya tuh kalau udah 70% itu siap panen. 70% itu dalam artian apa ya? Lahannya, misalkan satu ini loh, maksudnya satu misalkan tandan ya, satu pohon itu atau satu luasan, misalkan satu lahan, nah 70% tanamannya sudah berbunga. Nah, itu baru bisa nanti terindikasi dari sekian itu 75% siap panen. sudah bisa berbunga. bisa panen. Bisa panen. Jangan punya berapa hektar ini tanamnya? Berapa Coba kecil. meter? Beda 1000 kok tuh ya. Kayak 2000. 2000 wis patok lah. Ya orang Ya, enggak dong. Ya enggak no. sepatok kurang Itu sithik. seperempat kurang. Seperempat. Patoknya kan gede men. Ini ditangani sendiri. Jenengan sendiri? Untuk lahan ini ya dibantu sama keluarga ya. Keluarga. Ini kan namanya Verana Family Farm. Nah, asalnya Family Farm itu karena memberdayakan keluarga semua ini. Lah Verana itu nama dari mana itu? Nah, inspirasi aja. Begini Merana. Itu toh. Oh, Vero. Salah ya. Biasanya kan apa anak itu? Bukan anak putraku loro. Verana. Udah panen berarti. Sudah panen. Jadi, Umur berapa? yang kemarin itu panen di usia 10 bulan. 10 bulan udah panen. Tapi idealnya memang 1 tahun ya. Iya, karena memang ketika dicek 70% bunga Sudah oke. Berarti tanahnya cocok mungkin ya. Ya, termasuk makanya kuncinya itu adalah di pertama itu di pemupukan dasar. Pengolahan awal. Pemupukan dasar. Pemupukan dasar. Ya, pemupukan dasar. Pupuknya pakai apa? apa? Ah, ini mantap. Iya. Karena kami ini ada SOP juga. Nah, kami ingin mengarahkan ke organik. Jadi kami mengusahakan Kembali ke organik ya. Tanah itu semuanya diolah dari bahan-bahan organik. Termasuk ini juga pupuknya pupuk kandang. Terus spesifik di kotoran kambing. Oh iya. Serindel. Ah, iya benar. Apalagi kalau sudah fermentasi itu yang paling bagus itu. Buat sendiri fermentasinya? Nah, kami beli dari warga-warga kita. Alhamdulillah itu warga juga yang jual. Jadi bisa beli di warga situ yang menyediakan. Jadi kita ambil dari mereka. Dari Sragen. Iya, Sragen, warga Sragen. Oke. Mulai pemupukan umur berapa itu? Usia berapa atau cukup Saat sekali? pengolahan tanah ya. Yang penting itu di awal itu. Jadi yang lahan 2000 meter ini
itu minimal 2 ton lah. 2 ton itu. Jadi pupuk Itu awal. Udah, Awal tapi sebelum ditanam toh? Sistem tanamnya juga dibuat Ya, ini, dibuat bedding. gundukan, terus ada apa? Ya. Plastik Mulsanya. Mulsa. Itu Fungsinya apa, Mas? fungsinya untuk mencegah ini ya gulmanya itu aja. Karena kalau apalagi di sawah di sawah itu kan memang rumput tuh walaupun tuh diam kan aja udah tinggi sendiri gitu kan. Kita mengurangi perawatan lah gitu lah, biaya perawatan itu dengan mulsa itu. Ning nenek rumput tinggi kula seneng jane. Nah, jenengan sing Semangat sama. ganggu pakan mesti. Lah iki sing ditanaman yo ora apa. Iya. Dan itu memang efektif ya? Alhamdulillah efektif. Dengan sistem apa namanya semangka apa Timun. melon itu ya itu kan pakai Melon. dengan gundukan itu. Kalau nyara airnya itu disiram ke tanamnya atau cukup samping-sampingnya itu kan? Ya, kalau tergantung musimnya. Kalau musim hujan kita cukup memastikan aliran airnya tuh bisa tuntas keluar. Oh iya. Karena kalau Gak anu ya. lidah buaya Menggenang, itu dia terkena air yang lama, akar bisa busuk. Malah busuk mati. Nanti malah langsung mati semua. Nah, nanti kalau kemarau kayak gini itu yang penting dipastikan dapat air minimal seminggu sekali lah dapat air. Kalau sudah hujan ya sudah nggak usah. Jadi pakai apa ini? Penyiramannya pakai ini. Dikocor apa dilep? Dilep apa? Nah, kalau saya mudahnya dilep aja ya. Jadi cukup Mudah nggak disaur gitu. Dinane engko tuh disabur. banyu Jadi toh. kalau kacang nih, kacang kan aneh gulone itu di kaliri itu disiram. Nek sawah itu golep itu loh. Digol-gol terus kayak lep kayak banyu. Somu mbok gowo. Golep. Apa gaweane aku golep kok. Rumasane golep ngene. Padahal di Gogoli terus dilep. aku petani loh lek. Iya. Nek Bengkok kok dibengkok apa ora tani yo piye. Ojo ngono to lek. Bapakku Saniki nonton. dari tanaman lidah buaya ini untuk apa? Hamanya apa Mas? Ada. Nah, di tengah-tengah itu ada apa? Untuk hama alhamdulillah termasuk yang minim ya. Minim. Gitu kan. Rentanya hanya di proses awal penanaman itu karena tanaman masih muda kulitnya kan belum tebal. Ini kalau tanaman yang besar itu depan itu kan dia tebal sekali itu. Dia kena istilahnya serangga itu dia nggak empan. Nggak tedas aja lah. Hewan nggak ada yang mau ini ya? Ya ini kalau yang sudah itu kayak ulat bulu. Ulat bulu ada? Ulat bulu bisa nyerang, kalau nyerang dia nanti bisa bercak hitam. Nah, itu bisa mengurangi juga untuk Oh gitu. Pembusukan itu jadi pembusukan atau gimana? Mati atau? mati kering. Mati kering dia. Iya. Mati kering. Nah, itu hanya di yang awal itu saja. Kalau sudah berusia di atas mungkin 3 bulan itu udah kuat, Aman ya? sudah besar aman. Aman. Yang Berarti penting kan awal airnya aja. memastikan lidah buaya ini bisa hidup berarti kan gitu ya. Di tengah-tengah sudah tidak ada pemupukan. Untuk pemupukan rutin yang pastinya itu tiap 3 bulan itu kena POC, jadi kita kocor pupuk organik, untuk cair. Nah, itu buat sendiri juga. Jadi kita meminimalisir untuk beli. Loh, itu wirid petani Irit dan ramah tanah. Iya, ramah tanahnya tanah. sudah full dasaran, terus pupuan lanjutan cuma pakai POC itu kita kocor semuanya. POC buat sendiri. Buat itu bisa sendiri. di spill anu enggak? Bahannya apa-apa ya? Nah, bisa. Nanti sesi kedua. Lewat apa? Itu tuh sampah-sampah itu tuh. Iya, sama Sampah masakan. dan termasuk dari debunya juga kita jadikan pupuk. Oh ini ujung-ujungnya ini. Dia enggak terpakai. Yang nggak terpakai kita jadikan POC. Kalau dulu jenengan rajang-rajang cilik-cilik Nah, itu juga pupuk itu. Itu jadi pupuk juga. Pupuk juga. Dari dirinya sendiri bisa Jadi jadi pupuk. dari anakan mungkin yang nggak tumbuh, yang jelek itu bisa dipotong, taruh di bawahnya itu jadi pupuk. Dari dahan yang kering, yang mati itu bisa kita jabutin, kita potong-potong jadi pupuk juga. Ada dahan itu ya? Langsung di bawahnya itu. Ada dahannya? Ya daun yang kering ini Oh. Ini kan bisa langsung dijadikan pupuk, taruh di bawahnya langsung. jenisnya apa, Man? Iya, kan jenisnya. Judulnya sing tekok mau. Jenisnya apa, Man? Jenisnya sinesis. Oh, senes. Ada berapa jenis tuh di dunia itu sebenarnya? Iya, no kelasnya dunia. Kalau pastinya mungkin belum tahu ya, karena ada banyak sekali. Termasuk yang
peruntukan industri juga banyak. Diperuntukkan industri. Ya, kalau ini untuk makanan tuh Oasis ada apa? Sinesis. Wah, just kayak bagi negara laut ya, Sinesis. Sinesis itu yang jenis jumbo. Oh, kategori Kalau jumbo ya. ada bilang lidah buaya Bawor lah, jumbo. bawor gitu. Lidah buaya jumbo itu ya ini sinesis ini. Makanya dia Emang bisa ada durinya kembang. Mas ini? Ada tapi sudah diambil. dibersihkan. Oh, sudah Itu aja nanti kalau. Oh, namanya lidah buaya. Buaya itu ada durinya. Ini loh, lihat tadi loro cepet-cepet loh. Lidah buaya. Buaya. Buayanya sepiro nek ngono iki? Lidahnya semene. Ya, itu mah jenisnya segitu. Dan ini loh, khawatirnya kalau penjualan. Jenengan gimana sistem penjualan ini? Oke. Kalau untuk penjual sendiri, kami memang pertama karena bermitra dengan perusahaan tadi ya, jadi atau lebih PT itu, nah kami ada tanggung jawab untuk setor. Oh, gitu. Jadi dari situ yang pertama dengan setor ke PT itu. Nah yang kedua adalah kita olah sendiri. Nah salah satunya adalah yang Verana ini, nata de coco ini, nata d'aloe vera. Dibuat banyak ragam ya Mas sebenarnya? Ya sebenarnya bisa banyak. Apa saja yang jenengan sudah survei ke sana itu? Kalau yang sudah ya, yang survei yang riset itu ada yang jadi permen, ada yang jadi olahan seperti manisan, itu juga ada. Terus ada yang dibuat Sampo? Ada? kalau olahan yang kayak Makanan sampo lah. itu juga bisa ada juga. Olahan sampo. Cuman kemarin untuk memang yang kulit, ketika kami datang itu dapatnya yang olahan nata, permen, terus ada yang keripik juga. Oh, Yang di Bisa ini ya, juga. apa dimakan maksudnya gitu. Makanan semuanya. Sebelum detail ke sini ya, panen sekarang. Panen itu umur 1 tahun. 1 tahun. Jadi Itu udah panen. idealnya. Udah panen berarti ini. Sudah panen. Berapa panen perdana kemarin? Panen perdana alhamdulillah kemarin Berapa ton? 2,29 ton. 2,29 29. ton. Itu Dan dari lahan 2000 meter tadi. Oke. itu harga? kan pelepah bawah, baru bawah kan? Pelepah bawah itu kan bisa diambil 2-3 Oh, 2, gitu. 3 Itu kan satu pohon bisa sampai puluhan itu. Nah itu kan bisa diambil 2-3. Mas panen, gambar panen mas. Di carane panen bewen carane panen. Gambar panen di Berarti foto-foto dipotek itu. tuh ini dipotek Ya, paling bawah. Bu, Alek pinter ya? Kan sih jawab. Pinter ya? Pajak. Opo-opo iso opo. Mulane tak jak terus kowe. Dino Rebu masalahnya. Nah, panen, coba foto-foto dipanen. Nah, itu kan satu pohon itu berarti. Ini mulai sudah siap dipanen ya? Iya, sudah siap Setinggi, panen. lu itu hampir Gede nih, setengah gede nih, orang sama ya, ini. setengah orang. Gede. Setengah memang badan gede. ya? Karena Iya, setengah badan. jenisnya jumbo. Oh, jumbo. Yo, Oh, gede. kategorinya jumbo dipanen. Terus itu kan kalau sudah dipanen kan mas, kan dipotek ya, itu kan semakin tinggi. Nah itu yang bawah yang sudah dipotek ini diuruk lagi atau memang memanjang nanti mas? Nanti memanjang, sistemnya kayak tembakau itu. Oh gitu ya? Kalau tembakau kan diambil bawah, dia kan naik terus. Iya, makanya naik terus kan kalau wujud batang berarti. Iya, nanti bentuknya di batang itu dia. Dia bisa tinggi bisa sampai 1 meter, 1,5 meter. Tapi ada akhirnya ya, masanya. Nanti kalau Masa sudah kehidupan itu pasti akan berakhir karena tidak ada kehidupan Kata-kata mau puitis banget ini. orang lo masih. Karena tidak ada yang sempurna di dunia. Yang sempurna Ini Allah. gimana itu? ya kalau Ada masanya. Ya, kalau masanya sebenarnya dikatakan kalau dia mati karena penyakit biasanya. Tapi kalau selama batangnya bukan tumbuhnya itu. Enggak. Selama batangnya batangnya masih ini masih ada. Kalau udah terlalu tinggi, kok dia condong, artinya dia udah nggak kuat untuk Menahan beban kehidupannya. Beban kehidupan dari aloe vera itu. Iya, betul. Kita bisa potong, tancap lagi, udah hidup lagi. Hidup lagi. Oh segampang gitu ya? Ya, makanya pilih ini. Jadi kan sosialisasi pakai MTA TV, pakai Persada FM sosialisasi bahwa menjadi petani itu tidak hanya menjadi petani padi saja, tapi juga bisa menjadi petani. Aku di kebun nih. Bukan usaha mas ya? Iya. Di kebun aku perlu sinau sih. Ya Nah, nanti itu privat no kan kita cuma stimulan saja. Daripada nanti padi mas ini itu aja. Nyetornya kan ke celap dekat. Kan ini Gampang kok menjualnya. padi pantun pari nanture. Iya sama saja itu. Harga? Iya. How much? Harga apa ini? Harga Ayo, ini Per kilo loh. Kilo ininya. Tadi kan sudah 2 ton,
Karena ngepengkelan kok. Kalkulator ya. Berapa ini 1 kilonya nih? 1 kilonya kalau yang kami dapat ini di angka 2.000. 2.000 Karena 1 ini kilo ya? sistemnya campur. Campur itu Jadi maksudnya? dia yang besar, besar, kecil. Oh, masih dirot atau dirut lah. Yang penting ada dagingnya, dia bisa diambil. Jadi harga 2.000 itu. 2.000. Karena campur tadi. Oke. Oh, langsung dipengke iki. Langsung Ya, loh. kuwi kan sendika dawuh produser ki pokoknya dituruti. 2000 peng 2000 toh. Nah, itu. Oke. Pun balik modal. Pun. Nah, kemudian Luar biasa. kita beranjak ke produk, Mas. Iya. Nah, ini gimana cara buatnya? Jenengan survei apa cuman nyoba-nyoba jadi atau banyak pernah pengalaman gatel Nah, gitu? kalau yang Yang ini. produk nata yang ini kita dari pihak Oke, perusahaan Mas. itu juga memberikan pelatihan. Pelatihan. Oh. Di- Untuk Coba tanggung jawab ya. perusahaan itu ke kami itu bagi mitra adalah Dituangnya, Mas. Dicoba sih, ora dicoba. Gimana? Sambil selain memberikan bagaimana cara menanam, kemudian Iya. proses panen untuk PT, kami juga dapat pelatihan untuk menjadikan ini produk jadi lainnya. Oh, sebentar. Ini bagian mananya? Semuanya bisa? Bisa, semua bisa. Kalau bagian ini kan ada bagian yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, Oke. orang-orang beda-beda. Kalau saya yang kecil ini saya buang karena Yang ini ya terus merepotkan. Kalau misalkan kita produksinya 100 kilo kan kalau yang kecil itu kita urusin juga lama nanti Iya. untuk nggak ngupas ini. mandi-mandi nanti. Jadi kita ambil yang daging besarnya saja. Kalau bonggolnya gimana? Nah, kita buang karena ini kan di bagian yang Bagian bawah. Nah, ya bagian bawah nanti kan ketika dipotong itu nanti ada getah kuning ya atau getah coklat itu. Ya. Ini yang bagian gatel. Oh, di situ. Ini kan kalau dilut ada ya bekasnya ya. Ini kan getah ketika potong tadi ada kuning-kuningnya ini. Nah, ini yang bagian gatel tuh yang ini sebenarnya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Getah yang bening yang bagian tengah itu malah bagus untuk jadi mungkin istilah masker, terus pelembab aja itu malah bagus. Langsung aja dioleskan tuh bisa. Ya. Coba dulu Mas, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Testimoni no. Iya, testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Itu Pokoknya airnya dicoba. Ini lidah buaya. Natanya. Ngaku ayo kopi gue. Gimana like rasanya? Geter matan. Kes enggak sama sekali. Nek seret ngombe like nek seret. Ayo seret. Wah, iya. Seger. Aku ora iso ngombe. Oh, ini waduh. paling enak kamu pengen coba kan? Aku ya pengen. Kok. Kalau harga ini? Iya. Ini ukuran berapa ini? 500 mili. Oh, aku dadak ngiri lagi saya. Iya, 500 mili. Ini anu berapa ini? Sabaraha? Kalau untuk harga yang 500 mili ini 20.000. 20.000 ini, 20.000 ya. Merakyat ini. Yang besar? Yang besar ini 35. Ini untuk kesehatan bagus ya? Bagus, apalagi untuk lambung ya. Lambung. Lambung itu bagus. Nah, Mah, papa gitu. Iya. rekomendasi banyak itu untuk jadi istilahnya terapi untuk lambung. Karena ini kan dia kan kadarnya kan air ya. Isinya kan 100% air lidah buaya itu kan dan serat itu kan. Jadi kalau posisinya dia nanti dikonsumsi dalam keadaan dingin, apalagi dingin ya, itu di lambung nyaman, jadi dingin. Kita adjust ini pakai. Enak. Es batu. Oh, kan yang radio enak marah gembor lah. Es batu. Dan ini juga ini nggih, ada seratnya. Dan kalau lihat ini kan ada garis-garis hijaunya nih. Ini bukan daun ini ya, tapi ini serat daunnya dari dalam. Iya. Jadi bukan daun yang luar itu bukan. Baik. Ya ini bagus untuk pencernaan. Jadi lambung dan pencernaan bagus. Alhamdulillah. Jenengan nyoba buat ini itu berapa kali eksperimen, terus Banyak. berani dijual, kemudian ini bisa tahan lama ini gimana gitu. Ya kalau Ini dijual kan lama, dijual, Iya, dijual juga. untuk tahan lama, biar tahan lama. biar lambungnya enak. Pertanyaan siapkan silahkan. ya Gimana tuh? kalau untuk pembuatan sendiri ya eksperimennya cukup lama juga karena ini kalau airnya dia terlalu manis itu juga untuk yang
kesehatan tidak baik. Nah, nggih. Mondo. Nah, tadi manis buatan ini. Betul. Manis banget buatan. Mondo iki. Enggak, saya Ini pas manis. Nah, saya nggak suka manis kok. Manis banget buatan. Enggak. Nah, oke. Berarti itu salah satu yang jadi kuncian kami supaya tidak terlalu manis karena kita kesehatan itu kan kalau terlalu manis juga tidak baik. Kalau baca? Caranya buat, Mas. Nah, terus apalagi kalau untuk yang lainnya ya mungkin kami menjaga itu aja sih agar produksinya tetap bagus ya, steril lah. Artinya ini pun di kemasan juga ketika dikemas kayak Plastik kemarin ya. itu langsung ke dalam keadaan panas. Nah, itu kan mencegah bakteri juga untuk tumbuh di situ. Dia natanya panas, airnya ketika dikemas juga panas. Jadi kalau prosesnya itu namanya hot filling ya. Jadi dituangkan atau dimasukkan ke panas, kemasan dalam kondisi panas. Itu panasnya di kisaran 70 sampai 80 paling bagus. Bakteri Itu aman lah, ya, bakteri bisa. tidak bisa hidup di situ. Terus bisa tahan berapa lama ini? Nah, kalau Dari nggih. Pengisian sampai nanti masa kadaluarsanya. Yes. Insya Allah ini 1 bulan aman. Oh, 1 bulan. 1 bulan aman. Disimpan di suhu normal atau kulkas? Lebih baik di suhu Dingin. ya. Dan supaya dapat crunchy-nya tadi. Iya. Soalnya beda. Kalau di kondisi tidak dingin tuh tekstur dan juga rasa juga beda. Jadi ketika dingin tuh lebih nikmat. Kalau lagi. caranya jenengan dari awal ya, jenengan sampaikan cara buat ini dari awal, dari motongnya Iya. sampai packagingnya, Mas. Kalau untuk pemotongan ya seperti tadi ya. Yang penting duri samping itu dibuang dulu, kemudian diambil dagingnya saja. Ambil dagingnya saja. Kalau ada kulit itu sebisa mungkin diminimalisir atau jangan sampai ada. Kulit. Walaupun kulit itu sebenarnya kalau dimakan juga nggak apa-apa. Ya dia kan masih tumbuhan organik jadi masih aman. Cuma nanti ada rasa sedikit pahitnya karena Pahitnya udah kulit itu berarti ya. Tapi kalau masih dalam tahap yang wajar ya nggak masalah. Misalkan bersih lah, kita ambil dagingnya saja. Gitu. Terus direndam. Nah, setelah proses pemotongan, nah potongan itu kan bebas ya. Mau dipotong kecil, mau besar, itu kan serah yang seleranya masing-masing. Kalau kami dipotong sebisa mungkin ya sekuran dadu lah gitu lah. Ya, yang penting anggarannya jangan dipotong. Bu, jangan. Nanti Gitu. marah nanti. Nah, terus direndam. setelah dipotong dibersihkan dulu pakai air mengalir misalkan. Kalau kurang bersih biasanya akan licin ya kalau dimakannya. Jadi dia nggak nyaman lah ketika dimakan, harus bersih dari lendir. Setelah itu baru nanti diamkan atau misalnya rendam dulu air. Nah, ini selera juga. Kalau kami untuk kebutuhan produksi pakai air gula. Langsung air Dan jenengan kalau makan manis enggak natanya? Manis, ada manisnya. Itu karena natanya juga menyerap air. menyerap air gulanya. Jadi kalau tadi ya. jenengan kasih kopi mungkin rasanya kopi, Pak. Nah, ada kopi. Iya malah gitu. Kalau dikasih sirup ya nanti akan menjadi sirup ya. Iya. Dia kasih merah, nanti juga merah nanti. Karena dia menyerap. Oke. Jadi itu. Terus habis dicuci, terus dimasak lagi. Nah, kalau sudah dicuci dimasak di air mendidih. Itu cukup panaskan air sampai mendidih. Ya. Kalau sudah masukkan natanya. Tunggu dia sampai mendidih lagi. Oh gitu. Jadi 2 kali mendidih. Dua kali. Air mendidih, masukkan mendidih. Aman lah, insya Allah. selesai. Itu aja berarti ya. Sudah kita Udah nyoba? Sudah. Berhasil? Waktu video itu Berhasil? di rumah. Oh iya. Tapi kok pahit. Alhamdulillah. Berarti ini memang apa ya istilahnya petani yang tidak biasa ini, Mas. Tapi jenengan mampu apa ya membuat semacam petani yang lain itu yakin, percaya dan mau beralih. Ada yang tanya-tanya. Kalau yang tanya banyak. Bahkan kemana ada Nah, orang. apa tole? Ah, iya. Yang sekitar itu mah jadi tontonan ya. Apalagi ketika proses awal beda tanam, sendiri, ya. proses awal tanam itu banyak yang meragukan. Mau nyeleneh. Nggih. Nanti gimana ya? ana duitnya apa ora? Lah biasanya gitu Iya, ya. iya. Apalagi segmennya beda gitu ya. Normal banget itu. Iya. Nah, ketika itu ya kita ya nama juga orang berusaha nggih. Bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal gitu kan. Nah, kita sudah antisipasi dengan
tadi kita ada kontrak untuk pengambilan panenan, kita bisa olah juga sendiri gitu. Yang penting nggak buntu lah, harus terus berkreasi Jadi, untuk mungkin yang menjadi menciptakan. pertanyaan pemirsa Gimana? itu kadang begini. Iya, Lek. Ini kan termasuk tanaman yang lama ya, kan lama. Jadi kan untuk perputarannya, tapi ketika sudah masa panen kan rutin, kan sudah rutin. Masa ini dari awal permodalan penjenengan sampai ini panen pertama ini. Cara hitung-hitungannya Masuk nggak? Kalkulasinya gimana? Kalkulasinya gimana? Masuk. Iya. Kalau saya pribadi nggih. Untuk tahun pertama memang itu adalah perjuangannya. Nah, karena tumbuhan ini dia butuh masa untuk panen pertama. Nah, setelah panen pertama itu dia bisa dipanen. Setiap bulan bisa. Nah, itu tunggunya hanya menunggu yang awal ini saja. Setelah itu bisa panen terus. Panen terus sampai badannya doyong itu masih tetap bisa dipanen ya. Doyong nanti potong mencep lagi. Udah bisa hidup lagi. Kayak gitu. ringkas ya. Oh iya. Dan ini loh, kan pabrik itu membutuhkan banget. Nah, ini banyak permintaan tuh dari Jawa Timur, pabrik ya, Jawa Timur. Kemarin kami panen perdana itu karena permintaan dari Jawa Timur, dari pabrik. Itu kemudian ada juga yang di Lampung. Kemudian ada komoditi ekspor juga dalam bentuk liquid atau cairan. Jadi nanti pelepah itu setelah dipotong jadi kotak-kotak seperti nata ini, nanti dia akan dimasukkan ke mesin destilasi itu, diambil sarinya saja, diekspor ke Malaysia. Nah, ini alhamdulillah yang mitra kami ini, perusahaan kami ini ke situ arahnya gitu loh. Jadi kami tinggal nanti ikutan saja gitu loh untuk pemasarannya Untuk bagaimana. bibitnya berapa? Untuk belinya itu per apa itu? Per pohon? Per satuan. Jadi per satu bibit itu Satu pohon itu. Satu bibit itu yang lumayan besar itu di harga 10.000. 10.000 berarti kali 2000 meter itu kira-kira berapa bibit ini? Ya berarti sama. Berarti per 1 meter 1. Berarti 2000 ya 2000 bibit ya. 2000 bibit. Itu jaraknya tadi berapa? 1 meter. 1 meter. Bagusnya 1 meter. 1 Kalau meter. di tempat kami kemarin tuh memang Agak mepet. agak mepet itu karena kesalahan di bagian itunya. Ya namanya juga orang coba ya. Alhamdulillah kesulitannya ya nggak terlalu banyak lah. Mungkin kalau bisa diidealis 1 meter itu nanti mungkin agak longgar. Untuk perawatan juga lebih mudah. Misalkan kita mau angkot pakai angkong dengan jarak 1 meter mungkin lebih bisa masuk. Nah kalau kami kemarin itu karena Buat jalan aja itu. Nah, buat jalan Nggak aja bisa tuh udah kok. cukup. Jadi 1 kali 1 kalau berarti ya. angkut ya harus manual gitu. Iya, Pak. iya. Nah, Ini beruntung- rasanya kok kayak kacang ya? karena makanya kacang. Berarti ngantuk, Mas. anu tadi cara nanamnya lubangnya berapa itu untuk lubang tanaman itu? Ya kira-kira 20 cm lah 20 ya. cm ya? Diameter 20 cm. Nah, tinggal ditancap udah. Tancap, tutup udah selesai. Tinggal nanti tunggu dia kalau tumbuhnya tuh dia angka 2 mingguan, dia baru mulai nanti tumbuh akar. Itu plastiknya sudah bolong-bolong kan? Nggih. Plastik yang untuk tanaman Manual kalau Manual loh bolongnya. manual. Enggak, Pakai anu, Tak pakai kira panas. bisa naik ngono kan? dia pakai dipanasi tuh, pakai kaleng dipanasi. Kaleng Tancap. Oh, tak kira jenengan di jelek-jelek terus ada bolongannya gitu. Breng terus di anu. Iya. Itu kan bisa ukurannya bisa ditentukan ke ini Petani. Itu nek wis kokon Pakai kan. areng. Pakai kaleng. Terus apa wae? Lari gunting kok terus. Aku iki arep kok opo? ngombe duduwe. Kayak kendaraan itu Ngentekke semono. Lah yang miling iki lho, miling. Padahal ini sebenarnya intinya adalah jualan natanya. Air itu hanya sebagai Pemanis saja. Tapi enak. Yang manis-manis enak. Yang seger ini ya natanya ini loh. Jenengan jual di mana saja kalau nata de Aloe vera. aloe vera ini? Iya, untuk penjualan ya kami sebagian memang tip di beberapa toko. Termasuk Titip di ya? tokoku nggih. Ah, boleh. Jangan ragu, jangan ragu. Di tokoku ini di tokoku juga Sebut bisa nggih aja. depan majelis saat pagi juga Saat sudah pagi, ada. Anda minat, nanti langsung Bisa langsung kesana kan? datang ambil di tokoku. Atau langsung ke jenengan?
Kalau ke saya juga bisa. Nomornya berapa? Nah, nomornya di 0895 Ya. 2292 Ya. 8268. Sekali lagi. 0895 Ya. 2292 Langsung aja nggak? 8268. Nah, gitu. Bisa kontak di situ. Itu nanti juga bisa jenengan beli ini, Iya. ataupun jenengan ingin belajar, Bisa. boleh Boleh. belajar. Kayak kemarin sudah ada dari warga kita dari mana? Miri. Warga Miri, Miri Sragen. Sragen. Oke. Kemarin kontak janjian Selasa besok tuh mau belajar. Oh, cocok ya. Nah, ini saya Selasa besok ya? Ya, Selasa besok itu. Di lahan itu? Dan Apa di rumah? Ya, di rumah nanti. terbuka lebar nggak, maksudnya jenengan nggak masalah untuk tular ilmu itu. Boten, insyaallah. Nggak. Karena ini kan masih mudah itu, artinya nggak terlalu rumit gitu. Mungkin kalau rumit mungkin beda cerita. Oh iya. Karena prosesnya sangat mudah, jadi ya kami sangat terbuka. Ini berarti jangan menyediakan bibit ya, misalnya pemirsa TV, pendengar radio mau Bibit di mana? Bibit. Oke, Ada, untuk menyediakan. bibit kami juga jual juga sebenarnya. Harapan kan? Iya, di depan rumah itu kan ada beberapa yang sudah istilah kita budidayakan lagi. Ada bibit yang kecil itu kita tanam di lahan sor sendiri untuk memang untuk kita jual. Nah, kalau ada yang pengen bisa. Nah, kalau mau datang ya ambil sendiri di lahan. Ya kemarin kok saya nggak beli ya, cuma dikasih ya. Padahal Nggak masalah plastik lagi. Padahal itu dijual ya. Itu kan bebas. Nanti biar diurusi Mas Nato itu. Nggak, ini misalnya gini mas, Nah, iya. ada yang minat itu skala rumahan mungkin ya panen cuma 10 kilo atau 20 kilo, jangan bisa untuk menyalurkan atau menerima itu. Oke, kalau untuk mungkin membantu penjualan gitu ya, untuk pelepah itu. Kalau sekarang mungkin masih bisa terkendali lahan gitu. Tapi mungkin ketika sudah berjalan, nanti banyak permintaan, yang insya Allah kita akan bukakan untuk itu. Jadi kita lihat kondisinya saja nanti. Kalau untuk rumah yang mau budidaya sendiri, ya mungkin bisa. Yang penting ada lahan aja gitu. Nggih. Untuk bibit itu insya Allah kami ada. Nah, ya, misalnya kan, wah aku mau panen 10 kilo, ada yang di lah itu kan. Nah, itu berarti kalau di depan rumah gitu ya, bukan sawah gitu ya. Ya mungkin kebun Kan, bisa. Bahkan tuh bisa jadi olahan sendiri buat jualan. Nah, itu. Ini buat kayak gini lagi. kayaknya gampang. Nah, kalau yang ini kan memang untuk skala produksi dan penyimpanan cukup lama, ya, 1 bulan. Ini kan tanpa pengawet, gitu. Ini kalau jenengan cek komposisi dia tanpa pengawet sintetis. Jadi ini benar-benar kita klaim tanpa pengawet sintetis, hanya sedikit diasamkan gitu. Dan ini- kalau penjelasan sehari bisa mampu memproduksi berapa kilo? kilo. Lalu ini kilo ya. Kalau kilo berapa nggak yang jelas, kalau kita buat pack yang kayak gini yang mungkin bisa 100 pack kecil ini atau mungkin di atas itu bisa 100 kali 5 ya berarti Per hari? per hari bisa. Oh. Online gimana? Kalau online alhamdulillah. Bagaimana kabarnya online? Jalan? Kalau online alhamdulillah sekarang jalan. Ya bertahap kan, namanya juga baru mulai ya. Produk baru kan nggak bisa langsung naik gitu. Itu pakai apa jenenge Mas? Itu ya. Kalau online itu kan ada yang jualkan aplikasi, gitu. Afiliator nggak? Afiliator, pakai ya. Pakai juga. Jadi jenengan ngasih produk Iya, itu kita kasih cuma-cuma buat mereka. cuma-cuma terus Kan dia mereka nanti bantu mereview kita, iya, dalam mereview. bentuk video. Iya. Itu penjualan nanti ada bagi hasil sama. Iya, yang bantu afiliator tadi. Nah, gitu. Nih. Sekarang itu sudah begitu kok ya, model penjualan ini. Zaman udah beda. Zaman dulu harus ke pasar. Wis ora aku tumbas, wis ora enak saya ini. Saya nantian pas saat Ramadan ini menjanjikan. Nah, yang kemarin Iya, Bukanya. dia tinggal edukasi aja. yang dari warga kita itu kemarin pengen belajar itu, pengen jualan dengan model seperti Asta itu loh. Jadi dibuat cup-cup kecil. Oh, saya sembuh itu. Nggih. Kemarin sudah kontak kami itu, Mas saya diajari cara membuat ini, boleh apa tidak? Boleh. Nanti ambil pelepahnya dari jenengan, boleh. Saya Terus? bilang gitu. Nggih. Nanti makanya Disapi rambut. nanti kita buatkan itu tadi. Cara ngolahnya bagaimana, terus nanti kalau misalkan dijual tuh seperti apa. Dan kemarin ngobrol
jadinya adalah mungkin mau dibuat seperti yang es-teh itu. Tapi kalau itu kan terkendala dengan edukasi ya. Edukasi yang tahu masyarakat terkait dengan ini kan yang makanan sehat itu kan masih minim gitu. Nah, kita ambil sisinya uniknya, bedani itu loh. Oh gitu. Es aloe vera kan bedani itu. Ini es lidah buaya gitu aja. Es lidah buaya udah beda itu kan. Es lidah buaya. Orang kan sekarang suka yang unik, yang aneh. Nah, itu kan biasanya malah disorot itu. Jadi Mau jagung loh, ada es jagung. Iya suka jagung. Enak yo, es salju. Padahal yo Iya, kok salju? Ora. Jeneng kene wae. ya Itu ya, jadi betul itu buat buka puasa asik deh. Asik ya. Aman untuk lambung. Mulai siap-siap ini. Udah mulai produksi. aman tuh lambung. Produksi. Uripe kok produksi wae to Mas. Produksi terus kok. Keren mong. Liburan ngono lho, liburannya itu Kapan? ke aloe vera itu nanti itu Cocok kan, iki. gitu loh. Lahannya anggur itu jangan dibiarkan. Aku nganggur jan sing kebon kuwi. Nah, Gimana Mas prospek ke depan ini? Nggih. Jenengan lihat 2007 2008 masih oke per tanian lidah buaya. Ya, kalau selama masih banyak orang pakai makeup berarti masih. Oh ini termasuk make up ini? Pas Oza juga pakai. Langsung make up ya? Langsung halus sih? Ya itu kan Kayak makanan ya berarti? seperti produk yang lainnya itu, ini kan bahan dasar untuk kosmetik juga. Jadi kan lihat ada yang namanya body lotion pakai aloe vera, terus pelembab aloe vera, sabun ada bahan dasar, sampo. Intinya semua bahan hampir body care sama kecantikan tuh pasti pakai aloe vera. Jadi kalau dikatakan Masih berhenti, kayaknya selama masih banyak orang dandan masih bisa. Karena kita nanti bisa masukkan ke pabrik-pabrik itu. Nah, dengan channel yang benar juga nih, karena termasuk ini yang paling penting kita juga mengedukasi kan. Edukasi ke masyarakat luas bahwa kita bisa sehat dengan mengkonsumsi ini, dengan menggunakan ini gitu. Kan masih minim. Oh ngantuk toh lan. Kok udah tek aku ya repot dulu. Kata gitu. Gitu ya Mas. Jadi edukasi memang sangat penting. ya edukasi penting banget. Apalagi terutama di Jawa ya. Misalnya kalau Urung familiar sih. jualan ini saya online tuh, yang beli malah dari luar Jawa semua. Kebanyakan Kalimantan, Sumatera, itu banyak yang beli, malah Lampung itu malah beli. Karena memang di sana familiar. Nah, kalau di Jawa kan sana sudah ya? justru di sana malah sudah familiar. proyek utanya di sana. Indonesia memang untuk perkebunan paling maju untuk lidah buaya kan di sana. di sana. Udah hektaran gitu kan di sana. Wah, mulai daripada sawit. Aja ngono ta. Boleh didukani priye. Ya butuh, kita sawit juga butuh. Kan bumi. Hidup sawit. Ya Gitu. ora. Angel ya. Angel. Iya Mas, ini sekaligus mengedukasi masyarakat juga ya untuk pemirsa pendengar bahwa ternyata kita masih kita bisa menggunakan ini sebagai ladang usaha. Bisa untuk perkebunan mini di rumah juga bisa. Di rumah juga bisa. Buat makanan dari ini juga bisa. Olahan bisa. Makanan olahan luar biasa ya. Ciptaan Gusti Allah itu semuanya ternyata juga bisa dimanfaatkan kalau tahu ilmunya. Nanti bilang, Gimana Mas Noto? bilang ke istri, hari ini nggak usah beli skincare, pakai ini dulu. Itu bisa, itu masuk Masuk itu. Karena panas-panas. Bisa. Itu irit ya malah. Irit. Mama. Masker nggih, masker wajah kan ada yang beli bentuknya gel itu. Jadi kan buat sendiri bisa. Tinggal dikupas saja, di blender. Kemudian kalau suka aroma kopi, masukkan kopi di situ. Dapat masker manfaat aloe vera dan juga kopi. Tinggal dimasukkan, dicampur aroma kopi. Yang suka coklat, serbuk coklat masukkan situ. Maca. Bisa. Tinggal masukkan situ. Jadi dasarnya adalah Aloe vera. dari aloe vera di blender itu jadi masker langsung bisa. Maca opo? Bener itu. Maca. Ini maca nih. Ya, alhamdulillah berarti ya ini luar biasa ya. Nek saken belum Mas?
petani belum. Kayak baru kami deh, Oh. Sragen. Jenengan nanti lama kelamaan dipanggil sama pemerintah daerah Kabupaten Sragen bidang pertanian, dinas edukasi, nggak masalah ya Mas? Nggak masalah, karena kemarin juga kami sudah sempat ke sana untuk kami kan masih mengurus untuk perizinan merek ya untuk Verana ini. Oke. Jadi kami juga ketemu dengan dinas ya. Dinas. Untuk Terus ngobrol-ngobrol sudah. Oke, intinya ini menarik gitu aja karena belum banyak yang memulai, bahkan mungkin kalau Sragen baru kami gitu. Oh, yang keren. Oke, Mas, apa pesan-pesan nasihat jenengan bagi para anak-anak muda yang cuman nganggur di rumah, hanya gelundang-gelundung tidak sana mau jadi petani, malah jadi karyawan yang rawan PHK. Nah, ini jenengan kasih masukan untuk mandiri menjadi petani. Oke. Anak muda yang bertani. Apa pesan-pesannya? Monggo, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk rekan-rekan semuanya, terutama untuk pemuda ya, jangan takut untuk jadi petani. Nah, karena sekarang kalau bukan kita yang jadi petani, siapa lagi gitu. Betul. Apalagi generasi tua juga nanti bakal temu capeknya gitu loh. Nah, kalau kita yang muda-muda ini nggak mencoba untuk terjun ke bidang pertanian, nanti siapa lagi? Nah, nanti dimulai dari yang mudah dulu. Misalkan memang pertaniannya padi ya padi. Gitu. Kalau kami memang sengaja untuk mengincar segmen yang unik, yang aneh, yang tidak umum gitu ya. Makanya kami terjun di aloe vera ini. Oke. Gitu. Nggak perlu dili nanti kita mau tahu bagaimana, nggak peduli. Yang penting ada cuannya aja. Nah, itu ada hasilnya begitu ya. Yang penting ada hasilnya. Betul, begitu. Oke. Mantap. Itu ini juga bagian dari kita mencoba mengaplikasikan nilai-nilai pengajian juga ya. Ilmu bertani, ekonomi gitu. apa istilahnya menjaga alam juga. Oke, melestarikan Iya kan? alam. Melestarikan alam. Tadi pupuk-pupuk Organik semua, insya Allah. organik semua. Pembinaan tanah. Nah, mengembalikan tanah pada format dari Gusti Allah itu Soalnya dalam Al-Quran itu gimana? Enggak apa-apa. Bisa. pada dasarnya kerusakan bumi, darat dan laut itu disebabkan oleh tangan manusia. Ya, Jadi itu kita tadi harus ya. memperbaiki. juga bagian dari ladang amal soleh. Oke. Terima kasih Mas Ayat Pamungkas sudah berkenan hadir. Cuman 1 jam kita bersama tapi menginspirasi. Penuh inspirasi. Ingat nomor teleponnya Mas Ayat berapa? 0895 2292 8268. Sampai jumpa di wedangan mendatang. Akhirnya saya Ahmad Fauzan, Alek. Mas Nato dan Mas Ayat Pamungkas Putu Salamun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.